warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pendekatan konstruktivisme, di mana model pembelajaran yang kami gunakan adalah pembelajaran luring model discovery learning dengan metode observasi kelompok, diskusi, penguasa, dan presentasi. Dan materi yang pokok yang akan kami bawakan adalah mengenai sistem respirasi. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, ada saya sendiri Nadia, Ayuni, Andika Cahaya Putra, dan Cornelia Golan. Nah, sebelum masuk materi pokok, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya model pembelajaran itu. Jadi, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh seorang guru. Nah, apabila pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan terbentuklah apa yang disebut sebagai model pembelajaran. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan kesatuan dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, di sini kami menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan sebuah metode penyajian yang menekankan akan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui personal discovery. Baiklah, yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahan tersebut sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan BPM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Pada tahap ini, peserta didik mengamati foto perbandingan paru-paru manusia sehat dengan paru-paru manusia yang sering merokok. Peserta didik mengemukakan pendapatnya dan ditanggapi oleh peserta didik lainnya. Yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Pada tahap ini, guru memotivasi peserta didik untuk mengemukakan pertanyaan mengenai proses sistem respirasi pada manusia atau berpikir kritis berdasarkan diskusi pada bagian stimulasi. Baiklah, yang ketiga ada pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis pada tahap ini, yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak langsung, siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Adapun implementasinya yaitu peserta didik mengumpulkan data tentang respirasi sel yang tersedia berdasarkan LKPD yang sudah diberikan oleh guru, dan guru memfasilitasi peserta didik dalam melakukan diskusi. Yang keempat, pengolahan data. Semua informasi bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah secara acak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Pengolahan data disebut juga dengan pengkodean atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.
Adapun implementasinya yaitu melalui studi literatur dalam kelompok, peserta didik mengidentifikasi organ penyusun sistem respirasi manusia, mekanisme bernapas, dan membandingkan antara paru-paru manusia sehat dengan perokok, yang biasa kita sebut literasi dan kerjasama. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Pembuktian ini bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kepada siswanya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pengimplementasiannya, saya sebagai guru akan menyuruh setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya secara santun di depan kelas mengenai materi yang telah didiskusikan tadi, dan selanjutnya akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Setelah itu, saya akan memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi dan memberikan penguatan terkait materi-materi yang perlu mendapat perhatian atau penjelasan lebih lanjut. Dan langkah terakhir dalam pembelajaran discovery learning adalah menarik kesimpulan atau generalisasi, di mana di tahap ini adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dijadikan sebagai prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, berdasarkan hasil verifikasi, maka dapat dirumuskan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Nah, adapun implementasinya adalah guru bersama peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi pada tahap verifikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kata, mohon kami maafkan. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As always, thank you for watching.